Ada Mas? Tuh tokenya tuh, ada tuh. Oh ternyata ini ada tokenya ya. Tapi nggak tahu ini dapat apakah ada ini agak atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Berjumpa lagi dengan kami di channel Langkah Petualang ya. Jadi pada petualangan malam ini kita akan menunjukkan cara menangkap toke di alam liar tanpa menggunakan alat apapun ya Mas ya. Iya, tanpa Ini si Mas ini yang biasa menangkap toke di alam liar ya. Di samping itu kami pun akan menguak mitos-mitos sebagian masyarakat tentang toke yang selalu dikait-kaitkan dengan hal gaib ya. Benar. Dan kami pun akan mengungkap fakta-fakta unik tentang toke. Ya, sip. Ayo ikuti perjalanan kami. Ayo, Malam ini mau kita ikut? langsung silahkan. cari toke di alam ya. Oh iya. Iya. Oke, ayo. Ayo. Baik kawan, kita akan mencari tokenya. Yuk. Mungkin di sini ada apa enggak? Ada tahu? Iya sih. Biasanya sih ayah. Dia mah. Tapi dia tenyaho. Wah, tokenya pada malu-malu nih, nggak mau pada keluar. Biasanya sih pohon-pohon yang gede-gede, yang ada lubangnya, bongbok, yang ada bongboknya. Kalau di sini namanya bongbok, kalau di sono namanya lubang. Lubang-lubang besar. Kalau di daerah kami menyebutnya bongbok. Adanya di bongbok yang gede. Ada belalang di ala. Biar digoreng enak. Wah, ini tokenya agak-agak susah nih kalau gerimis begini nih. Pada malu. Karena habis hujan yang kecil namanya gerimis. Ini agak susah nih. Karena barusan hujan ya. Urusan hujan jadinya tokenya entah kapan keluarnya kami kagak tahu. Yang pasti ini tanah leleget ini. Iya. Leleget ini. Iya. Leleget ini. Iya. Ini Dan juga ini berjalan agak susah nih. tuh berjalannya juga susah menempel pada tanah tuh. Agak-agak berat. Cuma kami juga belum menemukannya satupun. Karena baru hujan ini agak-agak susah.
di pohon gede juga nggak ada. Tuh ada tuh. Nampaknya di situ ada ya. Iya. Agak tinggi ya. Ada Mas. Tuh tokenya tuh ada tuh. Oh ternyata ini ada tokennya ya. Tapi nggak tahu ini dapat apakah agak ini agak atas sih ya. Agak susah. ketinggian. Ini agak ketinggian tokenya. Susah. Nih. Dapat nih. Tuh. Ini cara menangkapnya begini. Oh gitu ya. Iya, ini di Maaf Mas, ini kalau mau menangkap perasaan nggak takut Mas? ya enggak lah, ya enggak lah. Sombong amat. Oh. Kan ini juga kalau ditangkap dengan secara itu benar ini kagak apa-apa ini. Perkiraan itu Tuh. pejantan atau betina itu? Kalau Ini kira-kira ini pejantan apa betina ini? Ini pejantan sih, tapi ini masih ukuran umuran berapa itu perkiraan ya? perkiraan ini mah udah nyampe 2 bulanan lah. Oh, ya. Ini mah perkiraan gitu. Kalau nggak salah ini Masih Nyampe begitu 2 bulan. muda ya Mas ya. Hmm. Kalau yang itu yang kalau gede ada yang gede ya Mas ya. ada yang gede dari ini, ada juga ini. Ini sepertinya ini pejantan ini. Ininya sisiknya tuh agak-agak kasar. Ininya kasar. Tuh. Di Kalau- sininya juga ini. Maaf ya Mas, kalau betina itu ciri-cirinya itu gimana gitu? Kalau betina itu ciri-cirinya ininya agak busam, sisiknya agak halus. Kalau ini mah berarti agak-agak kasap gitu ya. Ini mah kasar ini mah. Oh. Tapi ini mah masih agak-agak kecil sih ya. Masih ini masih belia lah masih muda ini mah. Masih muda berarti masih perjaka itu. Ini kalau ada itunya, ada betinanya ini kawinnya. Ini kalau kawinnya, kalau ada betinanya, caranya berarti lehernya digigit seperti ini nih. Oh gitu. Iya, seperti ini. Kalau itu tuh ciri-ciri pejantan begini. Ininya agak merah tuh. Merah. Kalau Sisiknya ini sebesar ini udah bisa apa namanya? Kalau itu sama betina gitu, oh, perkawinan gitu, udah ini bisa. mah belum bisa kawin. Ini mah sebentar lagi. Kalau itu masa perkawinan kira-kira umur 4 bulan sampai 5 bulanan lah kalau nggak salah itu. Kira-kira 4 bulan sampai 5 bulan. Ini masih lama ya Mas ya. Ini mah masih agak lama, kira-kira ya 2 bulanan lagi ini. Iya. Ininya sampai kawin gitu. Sampai kawin. Kalau cara kawinnya begini, berarti si pejantan ini menggigit si betina di lehernya, di sini. Oh iya. Berarti di sini. Perkiraan kalau bertelur gitu ya, itu betina bertelur berapa itu kalau Kalau bertelur paling banyak itu 2. Paling banyak 2. besar berarti- ya? Besar nggak Pak? Ya, kira-kira sebesar inilah, sebesar jempol, sebesar jempolan ini. Ntar kalau itu cara menaruh telurnya, si betina berarti menempelkan telurnya ke pohon. Berarti ditempelin telurnya. Ininya telurnya ditempelin. Maaf ya Mas ya, kalau itu kalau udah bertelur ya, itu perkiraan berapa hari sampai menetas gitu? Kalau bertelur sampai menetas itu perkiraan
dari bertelur sampai menetas itu perkiraan 2 bulanan lah. Kurang lebih 2 bulan Kurang lebih berarti 2 bulanan ini. Dari bertelur sampai menetas itu perkiraan 2 bulanan. Ini iya. Kalau si betina kan ini kan si pejantan gitu. Pejantan. Iya. Kalau betina gitu berarti dari bertelur sampai menetas perkiraan 2 bulanan ini. Tuh, kalau pejantan ininya beda, kepalanya agak besar gitu. Kalau si betina itu agak-agak ininya agak-agak tirus ininya. Iya. Ini kan si pejantan tuh, warnanya juga ini kan tuh ininya agak-agak timbul kasar gitu. Kalau si betina itu agak-agak mulus, warnanya juga agak-agak pudar. Ini mah tuh, ini mah warnanya udah cukup inilah. Tapi ini masih lama sih ini mah masih agak-agak kecil ini mah. Tapi maaf ya Mas, terdengar-dengar ya kata masyarakat gitu ya. Iya, masyarakat. Ya kalau zaman dulu menggigit ya, kalau gitu katanya kalau belum ada apa namanya? Petir itu belum petir ada yang menyambar gitu. Agak lepas ya. Itu bener enggak ya Mas ya? Ya kagak tahu, kita akan membuktikannya. Bener kagaknya kita akan membuktikannya. Dia akan menggigit tangan saya. Berani enggak Mas? Berani. Coba benar enggak gitu mitosnya zaman dahulu katanya kalau kagak ada kalau menggigit kalau kagak ada petir menyambar itu kagak lepas. Benar kagak ini? Kita akan membuktikannya ya. Nih coba nih kita akan membuktikan mitos zaman dahulu. Katanya ini kalau menggigit kalau belum ada petir menyambar katanya kagak mau lepas. Coba kita akan membuktikannya ya. Nih coba kita akan membuktikannya. Coba lepasnya kagak tahu kapan. Kami kagak tahu kapan ini lepasnya. Tuh sekarang menggigit. Itu sakit Mas itu kalau digigit? Enggak, kalau dengan perasaan kagak sakit. Tapi kalau dia merasa terancam biasanya akan melepaskan ekornya. Namanya itu autotomi apa itu. Nggak tahu ini kalau merasa dirinya terancam, ini ekornya akan lepas seperti cicak. Ini perkiraan berapa lama kalau didiamkan gitu kalau mau lepas gitu? Ya kagak tahu ini mah kapan. Kata mitosnya sih kalau belum ada petir menyambar kagak lepas. Ini kagak tahu ini. Kapan lepasnya kagak tahu ini. Berapa menit kagak tahu ini. Coba kita ini sekarang aja. musim kemarau nih, kalau ntar ada petirnya musim hujan tuh. Ini kan menunggu musim hujan. Alhamdulillah sekarang kan tadi kan gerimis, berarti udah pada lepas ini. Iya. Kagak tahu ini lepasnya barusan ada kapan gerimis ini. ya. Iya. Tuh. Kagak tahu ini kapan. Lepasnya tuh. Coba aja. Ini dia kalau merasa terancam sekali ininya akan memutuskan ekornya seperti cicak. Dia akan memutuskan ekornya tapi dia kagak merasa sakit. Ntar sendirinya ini tumbuh lagi berarti. Iya, tumbuh lagi. Sedikit demi sedikit. Ini kagak tahu ini kapan lepasnya. Betul. Enggak terasa endut-endut gitu. Enggak terasa endut-endut gitu. Sakit enggak? Ya kalau ini mah kalau dipegang lagi ininya ini semakin kenceng Mas. Kalau dipegang. Kalau dipegang lagi ininya berarti semakin kenceng lagi. Kalau dia sudah merasa nyaman, sendirinya udah juga lepas ini. Udah biarin. Saya pegang aja. Jangan biar kan terlalu keras lagi. Ntar kalau nggak ada petir nggak lepas. Iya. Katanya sih. Ini kan baru membuktikan. Coba benar apa enggak mitos zaman dahulu gitu. Coba ini benar enggak? Mau membuktikan ya Mas ya? Iya, ini mau membuktikan. Nggak tahu ini sampai kapan ini lepasnya. Tuh. Ini kata rasanya tuh kalau digerakin aja ini
semakin kencang ya. Semakin kencang kalau digerakin juga. Kagak tahu ini lepasnya kapan, kagak tahu. Ntar kalau ada 5 menit aja Mas ya, pegel ya Mas ya. Gak pegal saya begini terus. Gak pegal saya begini terus. Pegal. Tuh. Sekarang kan itu mulai apa itu kalau dia mengendor gitu. udah nggak merasa terancam, mulai mengendor ininya giginya. Ini kalau malahan ditarik begini bisa itu ya ke bawahnya Mas itunya. ininya bisa, tangannya bisa berdarah kalau ininya ditarik malahan. Oh, gitu. Kan dia merasa terancam, jadinya semakin kencang kalau ditarik ininya bisa berdarah. Oh, Ininya. iya. Tangannya bisa berdarah. Tangannya. Ya biarin aja ini sampai kapan lepas, kagak tahu. Perkiraan udah setengah menit ya Mas ya. Ya perkiraan segitulah. Tapi udah mulai Mulai mengendorin ini giginya. Karena nggak terasa terancam gitu ya. Udah merasa nyaman pakainya. Ini bagus ini sih pejantan ini. Beda. Ininya kepalanya besar, gede. Kepalanya gede tuh. Kepalanya gede tuh. Merah kan? Tuh merah tuh. Ininya merah. Ininya kepalanya agak gede-gede tembem gitu. Kalau si betina berarti ininya agak tirus. Warnanya juga agak-agak pudar. Ntar itu kalau lepas tuh ada tanda-tanda luka apa? Nggak ada itu Mas. Ya paling tanda-tanda bekas itu aja. Oh, giginya yang itu ya. Kagak berdarah kalau nggak ditarik mah kagak berdarah. Oh, gitu. Ini mah. Tuh kan. Cara melepaskannya kalau mau sebentar begini. Oh, itu ya Mas ya. Malahan semakin kencang tuh. Biarin aja kali ya. Tuh. Malahan tuh semakin kencang tuh. Ininya tuh semakin kuat. Kalau dipaksa dilepas, ininya semakin kuat. Jadi bagaimana Mas ini tipsnya? Tipsnya ya. Kalau misalkan kita pegal menunggu nih, Tuh lepas sendirinya tuh. Berarti lepas sendiri ya. Lepas sendirinya. Ininya tokenya lepas sendirinya. Kalau udah merasa pegal kali ya. Kalau udah merasa pegal berarti lepas sendirinya ini. Berarti itu nggak ada luka berarti. Paling Kagak ada ini. Tuh bekas begitu aja tuh. Oh, Kagak. Kagak ada luka tapi bekas itu apa? Mengapan mulut itu ya. Iya, bekas menggigitnya itu aja. Nggak ada itu tuh. Tapi bukan untuk ditiru Mas ya. Iya, ini bukan untuk ditiru. Kami cuma hanya membuktikan mitos zaman dahulu. Katanya kalau belum ada petir yang menyambar, katanya kagak mau lepas. Ternyata bohong. Berarti itu bohong ya Mas ya. Bohong berarti. Oh, iya. Kalau udah pegalnya sendiri, lepas sendirinya ini. Kalau udah pegal, ternyata bohong, mitos itu bohong. Ternyata. Udah ya Mas ya, makasih ya penjelasannya. Kita dilepasin lagi ya. Iya. Ini. Jadi begini Mas, masih ada nih. Katanya mitosnya, kata sebagian masyarakat, kalau terdengar suara toke ganjil genap itu katanya disangkut-sangkutin sama hal gaib. Itu bener apa enggak ya? Ya itu juga kami kagak tahu, itu katanya sih, kata zaman dahulu katanya kalau bersuara toke berapa kali gitu, kalau 3 kali ada makhluk apa gitu, ada makhluk halus apa gitu. Kalau bunyi toke 3 kali itu biasanya ada makhluk halus lah gitu, apa nggak ngerti katanya sih. Kalau Tapi mungkin mitos ya. Kalau itu mungkin kami belum bisa menjelaskannya, tapi kami mendengarnya kalau biasanya kalau bunyi toke 3 kali apa 5 kali itu biasanya katanya ada makhluk halus sih. Katanya sih gitu. Kami juga nggak sampai ke sana ya. Ntar kami belum membuktikannya. Kalau ada toke yang bersuara berapa kalinya, kami nggak bisa membuktikannya ada makhluk halusnya apa enggak. Ya karena memang makhluk halus itu tidak kelihatan Mas ya. Iya, nggak kelihatan.
Kalau kita kelihatan lari kayaknya kita nih. Tuh. Nah, ini Biasanya tuh mengembungkan juga tuh. Ininya. dilepas saja Mas ya, entar ya. Mengembungkan juga ini kalau merasa terancam tuh. Oh. Kalau begini kan semakin kembung tuh. Tuh, semakin kembung ininya. Jadi itu makanannya apa Mas kalau di alam Mas? Ya makanannya banyak. Ini ada jangkrik, serangga-serangga kecil. Oh, berbentuk itu ya hama-hama kecil ya. Berarti hama-hama kecil, serangga-serangga kecil lah. Oh, Ini iya iya. banyak seperti jangkrik, ada belalang, ada apa pokoknya serangga-serangga kecil lah. Iya, Tapi toke itu tidak termasuk hewan berbahaya juga ya, tidak terlalu berbahaya gitu ya. Oh, tidak berbahaya. Tapi kalau yang tadi digigitin ini jangan ditiru. Jangan ditiru. Berarti. Jadi memang cara penangkapannya juga ada cara-cara tersendiri ya. Iya, penangkapan juga ada cara-caranya. Kalau toke kan ya, menempel di pohon atau di rumah atau di saung-saung. Ini kan di sini menangkapnya. Jangan di atas, Kalau di atas kan takut gigit tuh langsung kena mulut. Kalau di sini merasa terancam dirinya, ntar ininya ekornya langsung putus. berarti. Ininya langsung putus ekornya. Kalau di atas, kalau di sini enggak. Dia merasa nyaman tuh. Merasa nyaman dia kalau di sini. Ya gigitannya itu ada ininya nggak Mas? Ada kayak seperti bisa gitu. Ini Nggak ada katanya gitu, ya. berarti apa itu air liurnya apa itu mengandung bakteri yang mungkin kalau memangsa gitu, kalau kena gigit ntar kalau udah lama mati sendiri mangsanya, ntar dimakan sama tokonya sendiri. Oh iya. Begitu katanya gitu. Giginya itu tajam kagak ya Mas ya? Giginya itu lembut tuh. Oh. Giginya itu kecil-kecil tapi agak tajam, banyak sekali tuh. Oh. Dari bawah ada, atasnya juga ada tuh, kelihatan. Atasnya juga ada. Atasnya tuh. Seperti gigi itu ya Mas ya? Seperti Komodo. kalau iya seperti gigi komodo. Tapi kalau ular mah kan begini. Ini mah enggak. rahangnya, ada Ini kalau ular begini, menghadap ke depan, menghadap ke dalam mulut. Kalau toke kagak, toke begini. Seperti komodo lah gitu. Mengandalkan air liurnya. Itu. Ini giginya enggak kayak ular seperti begini, tapi dia lurus. Tapi banyak. Oke. Giginya pada kecil-kecil tuh. Tuh, giginya tuh. Ya kan? Tuh yang atas kelihatan kagak? Ini giginya kecil-kecil tuh. Kalau merekam langsung kak. Langsung mangsanya tidak lepas lagi nih. Mangsanya. Oke Mas, karena memang toke bukan hewan berbahaya ataupun hama ya. Iya. Jadi sebaiknya kita lepasin lagi. Ya lepasin lagi ini. Biar dia lestari di alam ya. Biar lestari lagi di alam. Iya. Yuk, lepasin lagi tuh. Nah, dadah. Nah. Yuk, mari kita lanjut. Mari kita lanjutkan kembali. Mungkin pencarian kita mungkin ada lagi toke yang agak besar daripada itu. Mungkin kita akan mencoba lagi untuk memberitahu sebenarnya pejantannya apa betinanya itu gimana kalau udah besar gitu. Kalau udah besar gimana, bagusan mana pejantannya apa atau betinanya itu. Bagusan betinanya apa bagusan pejantannya itu kagak tahu. Kalau udah besar, biasanya sih kalau udah besar yang paling bagus itu corak merahnya si pejantan itu bagus. Malah lebihan timbul. Corak merahnya agak-agak melebar, agak-agak itulah cerah corak merahnya itu. Kalau si betina itu agak-agak busem. Kalau udah gede itu, Yuk kita coba lagi yuk. kalau gede menyeramkan ya Mas ya? Kalau gede menyeramkan, kalau kayak komodo mah takut. Kalau gede menyeramkan, kalau kayak komodo mah takut. Oke kawan,
berhubung ini hujan, kita berteduh dulu ya. Ya, oke. Cukup sekian dulu yuk. Kita berteduh. Kita mencari gubuk. Karena ini hujannya turun lagi. Musim kemarau sudah berakhir. Mungkin. Cuacanya ini tidak mendukung nih. Hujan lagi nih. Oh, kurang nih. Yuk. Udah, berteduh dulu lah mas lah. Beginilah nih sepatu ada 10 kilo nih satunya. Dulu dulu kita sampai di gubuk. Aduh, ada tikus. Udah berteduh dulu cuy. Hujan cuy, berteduh dulu. Mari kita ngopi dulu ya. Nah, sepertinya petualangan kita nggak bisa dilanjut lagi mas ya. Iya, gak bisa dilanjut lagi nih. Sepertinya ini hujan ini belum reda nih. Jadi karena mungkin medannya juga sulit kalau hujan ya, sulit diakses ya. Tanahnya juga sampai ke bawah segini nih. Susah jalannya. Aduh. Jadi kita ini ada di hutan, Hutan Bapak Kusma. tepatnya kita berada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ya. Kecamatan Ketanggungan. Siap. Kecamatan Ketanggungan. Kelurahannya Kelurahan Buara Limbangan. Tadi kami di hutan Dusun baru Limbangan. Bapak Kusma di Dusun Limbangan. Lebih tepatnya Dusun Limbangan, Kelurahan Buara, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Mohon maaf, sekarang tidak bisa dilanjut kawan. Karena hujannya tuh semakin besar. Kami tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Ini juga sepatu ini. Ini berat. Karena jalannya udah susah tuh. Penuh dengan tanah nih sepatunya nih. Nih. Berat sekali nih. Kita lepas. Kita ini dulu. Oke, Mas. Melepaskan tengah dulu. Kita pamit aja dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, bye. Cukup sekian aja. Terima kasih yuk. Selamat berjumpa Dadah, kembali di selamat. waktu yang sama ya Mas ya. Iya. Dadah, goodbye. Sampai di sini dulu ya.